mau rencana ada operasi ya. Oke, kita bahas untuk pertemuan ini masalah aspek bedah di kardiovaskular ya. Jadi untuk aspek bedah kardiovaskular ini di Rumah Sakit Umum Palembang ada divisi, kalau kita sudah KSM sekarang, jadi namanya BTKP, bedah torak, kardiak dan vaskular. Jadi cakupan kita, jelas nggak suaranya ya? Terdengar, Dengar dokter. Jelas ya? Oke. Jadi divisi kita itu ada tiga, ada yang namanya torak, kemudian ada bagian kardiak. Kardiak ini ada dua bagian, ada yang kardiak pediatrik dengan kardiak dewasa. Juga ada bagian yang memang divisi vaskular. Jadi nanti di BTKP ini banyak cakupan tindakan-tindakan bedah yang bisa kita lakukan. Baik itu berupa kelainan di paru, maupun kelainan di jantung, ataupun juga kelainan pada pembuluh darah, baik yang di sentral maupun yang di perifer. Ya. Dan enaknya sekarang sudah masuk tahun kedua ini, kita sudah membuat prodi untuk pendidikan residensi untuk BTKP. Jadi kalau nanti adik-adik ada yang mau sekolah dari dokter umum nantinya mau melanjutkan, udah bisa nanti di rumah sakit umum. Jadi kita di rumah sakit umum itu selain dari bedah umum, ada juga di KSM ortopedi, juga sudah buka prodi, kemudian dari kita dari BTKP. Sekarang udah banyak di sini, ada sudah sekitar hampir 20-an ya. Nah, ini pada kesempatan ini kita bahas untuk masalah kardiaknya ya. Di jantung ini mungkin sudah adik-adik tahu bahwa secara garis besar jantung itu ada yang aliran darah yang ke pulmonal, ada yang aliran darah ke sistemik. Jadi kalau yang warna-warna biru ini aliran darah ke pulmonal, membawa darah kotor kemudian dicuci di paru. Nanti setelah bersih masuk ke atrium kiri, nanti dipompa oleh ventrikel kiri ke seluruh tubuh melalui aorta ya. Jadi ini terus siklusnya. Jadi tiap kali jantung berdenyut itu ada darah yang dipompakan oleh ventrikel kanan ke paru-paru, ada juga yang darah dipompakan ke seluruh tubuh melalui ventrikel kiri. Ini anatomi aja, nanti kamu baca aja ya. Nah, ini saya jelaskan secara ringkas. Kalau untuk operasi jantung, kita memakai alat tambahan. Jadi beda dengan yang lain-lain. Kalau operasi yang lain kan kita butuh anestesi, bius, sudah dibius, kita bisa lakukan tindakan operasi. Tapi kalau yang operasi di jantung ini kita butuh mesin pintas jantung atau nama lainnya mesin CVV ya. Jadi kita membuat bypass. Jadi selama operasi nanti jantung itu kita stop dia berdenyutnya. Jadi fungsi jantung dan paru-paru yang tadinya dipegang oleh tubuh kita bikin bypass. Jadi kita menanam kanul yang ditanam di kanul di aorta, kemudian di vena cava superior dan vena cava inferior. Jadi darah yang masuk ke jantung itu di stop, kita cross namanya cross claim istilahnya. Nah, fungsi jantung dan paru itu nanti digantikan oleh mesin. Makanya nanti untuk operasi jantung itu sebenarnya ada suatu tim. Bukan hanya cuman operatornya aja kita sebagai bedah, tapi juga ada namanya kalau petugasnya namanya perfusi untuk mesin ini. Jadi selama operasi nanti ada petugas khusus untuk menjaga mesin ini. Karena banyak yang harus kita nilai. AGD-nya mungkin 15 menit sekali satu kita periksa. Kemudian sirkulasinya sudah itu eh, berapa aliran kecepatan yang harus kita alirkan ya bisa biar flow artinya benar-benar bisa memenuhi kebutuhan dari tubuh kita. Nah, itu harus disesuaikan. Makanya tidak bisa ditinggal mesin ini. Jadi selama operasi, tim itu selain ada anestesi, ada instrumen, perawat instrumen, ada kita operator, ada juga perfusi. Dan perfusi ini sebenarnya kalau di luar negeri itu memang dipegang oleh teknisi ya. Kadang-kala bukan orang kesehatan, bukan orang dari kita medis ya. Nah, tapi kalau kita di sini di Indonesia yang memegang perfusi ini bisa ada dokter anestesinya khusus untuk perfusi. Ada juga dokter umum. Jadi dokter umum
yang memang mau mendalami masalah mesin jantung ini, dia bisa jadi perfusi itu. Ada apa ya, ada perkumpulannya ya, ada asosiasinya ya. Nah, atau juga bisa dari perawat. Jadi perawat-perawat yang sudah dilatih dan sudah lulus dari kompetensi untuk memegang perfusi ini, mereka bisa boleh memegang untuk mesin jantung ini ya. Jadi prinsipnya kalau operasi jantung itu ada kasus-kasus yang operasinya bisa dengan jantungnya berdenyut. Tapi kalau memang yang istilahnya yang memang benar-benar open heart, yang kita buka misalnya ganti katup, itu benar-benar harus kita stop jantungnya. Jadi selama kita operasi jantungnya tidak berdenyut. Jadi selama operasi fungsi jantung itu digantikan oleh mesin pintas jantung paru ini. Nanti kalau ada mau nanya boleh sambil jalan aja ya. Oke. Nah, untuk tujuan pembedahan jantung, jadi secara garis besar ada tiga. Pertama, untuk memperbaiki kelainan anatomis bagian jantung yang patologis. Jadi kalau ada kelainan anatomis, misalnya contoh kasus ASD, atrium septal defect, ya. Jadi yang harusnya antara atrium kanan dan atrium kiri itu tidak ada celah, tidak ada defect. Tapi kalau ada kasus-kasus yang memang ada kelainan bawaan kongenital, dia ada celah, namanya ASD, kasus lain seperti itu harus kita bisa perbaiki dengan operasi jantung itu. Karena kalau dia dibiarin terus, lama-lama nanti jantungnya jadi kardiomegali besar dia. Jadi yang harusnya semua darah itu bisa dipompakan ke jantung sebelah ke sistemik dari LA ke ventrikel kiri. Cuman akibat dari adanya bocor itu nanti ada aliran yang balik masuk ke atrium kanan sehingga darah kotor dan darah bersihnya tercampur ya dan itu harus segera diperbaiki. Ya. Kemudian yang kedua, menggantikan bagian jantung yang rusak. Contohnya apa? Misalnya pada kasus-kasus kelainan katup, bisa karena rematik, bisa karena anatomisnya, bisa aja ada prolaps, jadi kordenya atau tali yang menggang eh, leaflet pada jantung itu ada yang putus. Nah, seperti itu harus kita repair, diperbaiki. Bisa di repair, tapi kalau memang sudah kerusakannya berat, terpaksa harus kita lakukan dengan di replacement ya, diganti dengan katup yang baru, katup buatan. Dan yang ketiga yaitu untuk mengembalikan fungsi fisiologis hemodinamik. Jadi selama ini misalnya kalau ada kelainan itu dengan harapkan dengan ada tujuan pembedahan kita itu nanti fungsi fisiologisnya bisa dibalikkan lagi normal ya. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh penyakit jantung berdasarkan aspek bedanya. Salah satunya adalah penyakit jantung ischemik. Nah, ini yang kita sebut dengan jantung koroner. Jadi pada jantung ischemik ini biasanya ada stenosis atau sumbatan di koronernya dari pembuluh darah jantungnya sehingga kadangkala pasiennya ngeluh ada ischemik. Ischemik itu tahap awal. Jadi kalau memang alirannya eh, kurang ke daerah suatu daerah dari bagian otot dari jantung itu, keluhan pasiennya masih merasa nyeri dia, makanya jadi angina dia ya. Tapi kalau dia sudah kasusnya sudah lama, nanti bukan lagi nyeri yang timbul, tapi pasiennya merasa sesak napas. Jadi kalau kita tanya orang penyakit ischemik ini, pasien yang dengan kelainan koroner, kita tanya aja apa keluhannya. Kalau dia sudah ngeluh, ya dok saya kalau jalan 10 meter sudah sesak. Oh, hati-hati, hati-hatinya sudah berarti otot-otot jantungnya sudah mengalami infark atau kematian. Ya. Jadi walaupun nanti kita bypass, walaupun kita ganti dengan pembuluh darah yang lain, dia tidak ada bakalan balik lagi karena memang kondisi ototnya sudah mengalami infark. Tapi kalau dia masih ngeluh, apa keluhannya? Nyeri berulang di dadanya. Nah, seperti itu masih ada harapan nanti kalau kita lakukan tindakan operasi, daerah yang mengalami kekurangan makanan itu suplainya bisa ditambah dengan menggunakan bypass dari koronernya. Ya. Nah, yang kedua adalah penyakit jantung katup. Jantung katup ini bisa pada anak-anak, bisa juga pada orang dewasa. Macam-macam penyebabnya. Tadi salah satunya karena infeksi, karena rematik, ya, rheumatoid arthritis ya. Atau bisa juga memang tadi karena kelainan anatomi. Jadi kalau kadang bisa aja ada kordenya yang putus. Dan kelainan jantung ini juga macam-macam.
Kalau dia kelainan karena rematik, biasanya ditimbulnya adalah stenosis. Jadi katup dari jantung itu mengalami pengerasan dan penebalan, sehingga waktu dia bergerak itu jadi agak terhalang. Jadi stenosis, jadi kadangkala sangat kecil, diameternya kan paling sekitar 2,6 atau di atas 2 sudah masih masih normal. Tapi kadang-kadang beberapa kasus itu cuma ada yang cuma 3 mili, 4 mili yang terbuka karena dia stenosis tadi. Jadi benar-benar kecil dan itu yang harus segera kita lakukan tindakan operasi. Ada juga kalau memang kelainannya bisa aja misalnya pada kondisi jantungnya sudah membesar. Jadi dia hipertensi yang lama, jantungnya membengkak, akhirnya terjadi dilatasi dari ringnya daripada katup itu. Jadi ukuran anulusnya itu jadi lebih membesar. Kalau dia jadi lebih membesar, efeknya timbul katupnya itu jadi dia tidak ketemu antara katup yang satu dan katup yang lain. Misalnya mitralnya nanti jadi agak jauh jarak antara lipet yang anterior dengan yang lipet posteriornya. Sehingga nanti ada celah, ini yang menimbulkan defek. Nah, itu yang namanya suatu regurgitasi. Jadi ada yang namanya MS, mitral stenosis, ada juga yang namanya mitral regurgitasi. Dan ini bisa terjadi di aorta, katup aorta bisa, di tricuspid juga bisa, atau di katup pulmoner juga bisa. Dan yang ini nanti baru kita putuskan untuk tindakan operasi, apakah perlu diganti atau bisa kita perbaiki. Nah, untuk penyakit jantung bawaan lebih banyak lagi nih, nanti mungkin di bawah nanti kita bisa lihat ada TOM, ada ASD, ada PSD, nanti bisa kita lihat ke bawah ya. Atau bisa juga gangguan irama jantung. Nah, gangguan irama jantung ini apa misalnya kasusnya? Macam-macam. Bisa gangguan irama jantung ini terjadi memang karena proses degeneratif ya. Jadi ada gangguan irama dari awal memang sudah mengalami blok daripada apa istilahnya denyut jantungnya. Nah, yang seperti ini kadangkala perlu tindakan dari kita bagian bedah. Misalnya juga kadangkala iatrogenik, misalnya pasien PSD, kita lakukan penutupan defeknya, kemudian kita menutup dari aliran konduksi listrik yang ada di dalam katup jantung itu sehingga terjadi gangguan irama. Bisa dia jadi bradikardi pasiennya, atau bisa juga jadi PTPF. Nah, seperti itu harus kita perbaiki. Nah, ini di mana kita bisa masuk untuk gangguan irama jantung ini adalah nanti kita harus butuh pemasangan temporary pacemaker, TPM namanya. Atau bisa juga kalau memang untuk seumur hidup dia memasang perlu pasang pacemaker, kita bisa memasang pacemaker itu nanti ya. Atau penyakit jantung yang lain, macam-macam yang lain-lain bisa juga ada tumor ada apa seperti mixum yang biasanya ada di atrium kiri. Jadi bisa banyak contohnya. Kemudian yang kelainan aorta ini ada dua, ada bukan dua, banyak sebenarnya. Cuman yang paling sering kejadian adalah yang disebut dengan aneurisma. Jadi ukuran diameter daripada aorta itu membesar, atau bisa juga ada robekan. Jadi pasien dengan hipertensi, tekanan tinggi sehingga aortanya mengalami probek, namanya diseksi aorta. Ya. Nah itu juga nanti ada contohnya di bawah kita lihat ya. Nah untuk operasi jantung itu sendiri, dia ada yang namanya operasi jantung tertutup dan ada juga yang namanya operasi jantung terbuka. Nah, yang tertutup itu yang gimana? Jadi yang tertutup itu jantungnya tetap berdenyut tanpa perlu kita membuat bypass ke mesin CPB tadi, ya. Suaranya jelas nggak? Jelas, Halo? Dok. Nggak, tadi kok agak Jelas, Dok. bergema di sini ya. Bergema nggak di sana enggak ya? Ada yang nggak sengaja on mic, Dokter. Apa? Ada yang Ada apa? mic-nya bocor. Oh, nggak tahu ya. Pokoknya agak bergema ya. Nah ini kalau operasi jantungnya tertutup, jantungnya tetap berdenyut, jadi tidak perlu mesin tadi. Contoh kasusnya apa? Misalnya ligasi PDA. Nah, ligasi PDA kita tidak perlu mesin CPB, biasanya kita buka dari belakang, dari torakotomi nama tindakannya, nanti kita cari di mana ada PDA-nya, kemudian kita ligasi diikat ya. Atau contoh lainnya misalnya bisa aja zaman sekarang sudah mulai ada eh, teknik lain untuk operasi penyambungan koroner bypass bisa dengan tanpa mesin. Jadi jantungnya berdenyut, nanti kita operatornya menjahit menyambungkan grabnya
atau bypassnya itu. Jadi agak lebih sulit operasinya karena kita operasi dengan jantungnya goyang-goyang terus. Dan selama operasi kita harus ngontrol tensi dan tekanan darahnya karena mendadak bisa aja jadi pasiennya rest nantinya ya. Jadi memang perlu keahlian khusus, kemudian memang kita juga harus benar-benar lebih hati-hati ya. Dan kita di rumah sakit umum sudah bisa ngerjain seperti itu. Jadi operasi bypass itu bisa yang dengan pakai mesin, ada juga dengan tidak masih pakai mesin. Karena kenapa harus pakai mesin dengan tanpa mesin tadi? Kalau bisa pakai mesin kan lebih mudah sebenarnya kan. Kalau jantungnya lagi tidak berdenyut, kita operasinya akan lebih mudah ngerjainnya. Cuman masalahnya dengan pemakaian mesin CPB itu, kadang-kala kita juga banyak efek lain yang bisa terjadi. Salah satunya karena itu kan mesin, darah dimasukkan ke dalam mesin biasanya jadi ada peningkatan inflamasi dari pasien itu. Faktor-faktor inflamatornya akan jadi meningkat. Jadi pasien kadang-kala leukositnya jadi naik. Kemudian butuh darahnya lebih banyak karena untuk muter itu darahnya itu harus kita tambah kapasitasnya, volume darah dalam tubuh pasien itu. Jadi selain ditambah cairan juga kita membutuhkan darah. Ya. Dan yang jadi masalah juga kadang-kala dengan adanya mesin ini karena dia tekanannya lebih tinggi, bukan seperti tekanan di dalam tubuh kita, dia bisa kadang-kala mengganggu dari perfusi ke organ-organ yang lain. Misalnya ke ginjal, jadi kadang-kala bisa aja shutdown ginjalnya, jadi nanti waktu habis operasi urinnya tidak keluar, terpaksa harus kita terapi. Atau kadang-kala habis operasi juga pasien jadi kadang-kala lupa namanya siapa, dia lupa, tapi biasanya sifatnya temporary ya, sementara nanti kemudian 2-3 hari nanti bisa pulih lagi. Oke, yang terbuka banyak nanti pilih-pilihannya ya. Kalau dengan pakai mesin tadi salah satunya ASD, PSD atau TOF yang lain-lainnya. Nah itu seperti itu harus dengan menggunakan mesin karena kita memang membelah jantung, jantungnya dibelah, dibuka, dilihat di mana kelainannya itu dan di situ diperbaiki. Nah ini satu kita bahas ya. Kalau penyakit jantung ischemik, ini yang koroner tadi ya. Jadi secara garis besar di jantung itu ada pembuluh darah dua yang besar, ada pembuluh koroner kiri, ada pembuluh koroner kanan. Dan yang paling besar-besar itu makanya ada yang namanya LAD, ada LCX, ada juga RCA. Biasanya tiga itu yang jadi utamanya ya. Jadi kalau tiga itu ada sumbatan, nah dari yang tiga itu kita pakai yang biasanya sering dilakukan bypass. Bypass itu apa? Jadi kan ini kan kalau kita lihat gambar ini, panas saya ini kelihatan enggak ya? Enggak kelihatan ya? Ada, Dok. Kelihatan dong. Nah, nah ini ya. Kan kalau dia normal, anatominya koroner itu, sumbernya itu dari aorta ini. Aorta ini ada ostium dari koronernya. Ada yang sebelah kiri dan sebelah kanannya yang merah di ujung ini ya. Nah, baru dari sinilah sumber dari darahnya yang masuk. Jadi waktu ventrikel kiri mau pada ke aorta, ada sebagian darahnya itu masuk ke ostium koroner ini sehingga nanti darahnya dialirkan ke otot-otot jantung itu ya. Kalau ke kanan namanya RCA tadi, kalau ke kiri ke LAD dengan ke LCX ya. Nah, kalau dia ada sumbatan, misalnya sumbatannya di pangkal sini, artinya nanti darah yang ke LAD dengan darah yang ke LCX juga bakal akan mengalami sumbatan, ada gangguan ya. Atau sama juga seperti yang di kiri kadang-kala bisa aja sumbatannya di proksimalnya ini. Nanti ke bawahnya juga tidak dapat aliran. Kalau dia misalnya stenosisnya sudah subtotal, sudah 95% atau 90%, ya artinya nanti pastinya pasti ada keluhan. Kalau yang di kanan kadang-kala terjadi gangguan irama, kalau yang ke kiri biasanya pasiennya mengeluh ada nyeri, ya. Jadi angina pasiennya. Nah, kalau yang untuk seperti itu, nanti tindakan operasi kita bikin bypass. Bypass itu kita bikin saluran baru yang kita ambil biasanya dari pembuluh darah di kaki. Jadi pasiennya diambil SPG namanya, jadi pena pena yang ada pembuluh darah di kaki itu diambil. Nah, nanti pembuluh darah itu kita bikin bypass dari koronernya ini. Jadi nanti ada satu ujung dari pena itu kita buat di sini, ditanam di aorta ini, dan kemudian satu lagi ditanam di koronernya ini. Misalnya ada sumbatan di proksimal ini, proksimal dari left minnya.
nanti kita bisa ngambil, mungkin di sini kita sambungkan. Jadi sebenarnya yang namanya operasi bypass itu bukannya berarti yang koroner lamanya diganggu-ganggu, enggak, dibiarin aja di situ. Cuman kita bikin bypass, sama seperti pipa ledeng. Jadi kalau ada sumbatan, sumbatannya dibiarin aja, cuman kita bikin bypass dari sumber suplai darahnya. Ya. Nah, seperti dan biasanya kelainan itu yang bisa kita kerjakan untuk operasi itu biasanya yang kondisinya sudah lanjut. Biasanya koronernya yang terganggu sampai 3, ya. Namanya CAD 3 vessel biasa disebut orang. Jadi yang 3 vessel itu bisa di LAD-nya, bisa di LCX-nya atau di RCA-nya. Tapi kalau misalnya sumbatannya cuma di RCA satu misalnya, jadi CAD satu vessel misalnya. Yang seperti itu biasanya bukan dengan operasi. Kalau memang tidak diffuse, pendek jaraknya, bisa dengan dilakukan tindakan dengan disebut dengan kateterisasi, dipasang ring. Ya. Itu dilakukan oleh KKP dengan SPJP. Nah, yang seperti itu. Jadi memang tidak semuanya kita operasi. Kalau memang kasus-kasusnya kita pilih-pilih. Kalau memang berat, baru kita lakukan tindakan operasi dengan bypass itu. Tapi kalau berdasarkan evidence-nya memang yang dipasang ring dengan dilakukan bypass itu survival rate-nya lebih bagus yang di bypass ya karena kita memang bikin aliran baru. Tapi kalau yang dipasang ring itu yang tersumbatnya itu dilebarin lagi diameter lumennya. Nah, ada alatnya, stand yang ditanam, nanti dibuka stand itu sehingga daerah yang mengalami penyempit itu agak mengalami pelebaran. Tapi itu berisiko kemungkinan bisa aja nuntuk lagi nanti kemudian harinya. Makanya kalau untuk survival rate-nya bypass itu akan lebih baik dibanding dengan pemasangan ring. Kendalanya mas pasien kan kadang-kala tidak mau dilakukan tindakan operasi, makanya banyak yang dilakukan tindakan pemasangan ring itu. Ya. Oke, nah lewat lagi. Nah ini seperti ini, ada gambarnya ini bisa lihat kan. Nah ini yang seperti yang namanya ini yang disambung. Ini bypass, ini penanya disambungkan ke pembuluh darah koronernya. Jadi siapa aja yang bisa dipakai untuk jadi grafnya ini atau donornya ini ya, bisa diambil dari pena tadi, pena di kaki ini, atau bisa juga ngambil dari arteri radialis. Jadi dari tangan pasien kita ambil, biasanya tangan kiri kalau dia memang dia dominan kanan, kita pakai tangan kirinya diambil di untuk dijadikan sebagai donor grafnya ya. Nah, biasanya juga kalau untuk yang LAD yang sebelah kiri kan itu tidak begitu jaraknya tidak begitu jauh. Biasanya kan kalau kita bisa juga pakai dari 5 ya. Jadi kita ngambil dari eh, arteri dari mamari interna yang sebelah kiri ya. Jadi dari kita ambil, dilepasin dulu, diturunkan arteri limanya, nanti tinggal disambungkan ke koronernya. Jadi banyak graf yang bisa kita pakai untuk donor grafnya ya. Bisa vena, bisa arteri, ataupun bisa langsung dari arteri mamari interna. Oke, kalau yang untuk jantung, sama yang sudah saya jelaskan tadi. Eh, Kalau jantung ini tadi ada dua, ada yang namanya stenosis, ada yang namanya regurgitasi, ya. Tergantung daripada penyebabnya. Katup ini kan leafletnya macam-macam, ada yang 2 leaflet, ada yang 3 leaflet ya. Nah seperti ini nanti kita lihat di mana posisinya, kerusakannya di mana. Biasanya pasiennya sudah mengalami keluhan kalau memang ada katup ini dan bisa dipastikan atau dilihat diagnosanya dengan melakukan ekokardiografi. Ya. Dengan di echo nanti kita bisa lihat apakah pasiennya mengalami stenosis atau mengalami regurgitasi tadi. Ya. Ini beberapa contoh dari katup tricuspid, katup aorta, ataupun juga katup dari mitralnya. Ya. Nah, untuk operasi katup jantung, seperti yang saya katakan tadi, ada yang namanya di repair, diperbaiki.
Jadi kalau memang katupnya itu misalnya tadi saya contohin tanah jantungnya besar, anulusnya anulus ini maksudnya yang apa pinggiran dari eh, leafletnya, istilahnya katupnya ini. Kalau dia ngelebar, akhirnya tengah katup ini tidak bisa bertemu antara bagian anterior dan bagian posteriornya. Nah, kalau sudah seperti itu, terpaksa kita harus kalau mau nge-repairnya, kita harus ngecilin, dikecilin diameter daripada anulusnya itu. Nah, ini kita pakai alat namanya ini, ring anuloplasti. Jadi kita bikin tanam dijahit di sini. Nanti karena alat ini kan tegang, akhirnya anulusnya juga ikut mengikuti ukuran dari ringnya ini ya. Dan kemudian kalau memang ada kelebihan dari leaflet ini, ada katupnya, ada masalah dari leafletnya, biasanya kita lakukan insisi, dikecilin posisi ininya katupnya. Nah, ini ada jahitan seperti ini ya. Jadi kalau memang cuma karena diameter alusnya yang besar dan katup leafletnya masih bagus, ya biasanya kita lakukan repair ya. Tapi kalau seandainya memang misalnya ada kasus MS, yang ada demam rematik yang lama, pasiennya katupnya sudah tebal, tidak bisa lagi diperbaiki, ya sudah akhirnya kita putuskan untuk dilakukan replacement, jadi katupnya diganti. Dan katupnya diganti ini juga macam-macam. Ada dua jenisnya, ada katup yang memang dari logam, ada katup yang namanya bio. Bio itu biasanya dari hewan. Kalau kita di sini di Indonesia biasanya banyak dari sapi ya. Kadang-kala ada juga yang dari babi. Jadi kadang-kala juga kita operasi tertanya pasiennya agamanya apa. Kalau memang dia dari bukan Muslim, biasanya tidak masalah dia mau katup apa aja bisa. Tapi kalau dia Muslim biasanya kita pakai katup yang dari sapi tadi. Dan kemudian kalau yang lainnya jenisnya adalah katup logam. Jadi memang dibuat dari logam katupnya. Nah, ini ada keuntungan dan kerugian dari dua jenis katup ini. Kalau katup yang berasal dari bio atau hewan, itu kerugiannya dia tidak bisa lama. Jadi expire pemakaiannya juga lebih cepat waktunya kalau dibanding dengan yang mekanik. Mungkin sekitar 10-15 tahun sudah harus ganti lagi katupnya. Tapi kalau yang mekanik bisa lebih dari itu waktunya. Nah, cuman keuntungannya kalau yang bio, itu pemakaian obat-obat pengencer darahnya, warfarin, simak, ataupun aspirin yang lain-lain itu tidak harus seumur hidup. Jadi dia paling 3 bulan atau 6 bulan, kalau kondisinya sudah membaik, sudah artinya tidak makan obat lagi dia pengencernya ya. Tapi kalau yang mekanik, itu kan logam. Kalau tidak makan pengencer, nanti dia cepat mengalami ngejim istilahnya. Jadi terganggu buka tutup katupnya itu. Makanya dia seumur hidup harus dikontrol untuk pengencer darahnya. Jadi ada keuntungan, ada kerugian masing-masing. Makanya kalau pemberiannya itu juga kita lihat dari umur pasiennya. Kalau memang pasiennya masih muda, energik, nah itu kita kasih mekanik. Nah, katup bio ini juga kita pakai misalnya seperti ini pada kelainan katup pada wanita yang masih reproduksi, masih umur 20 tahun, 22 tahun. Nah, seperti itu kan biasanya kita pakai bio. Kenapa? Karena dia nanti kan mau melahirkan. Kalau dia pakai mekanik kan dia pakai pengencer nanti. Kalau dia pengencer darah nanti ada bleeding nanti dia waktu melahirkan. Makanya nanti pertimbangannya juga eh, selain daripada umur juga jenis kelamin juga jadi pertimbangan kita harus pakai katup yang mana. Tapi kalau umur ibu-ibu udah 50 tahun artinya ya enggak melahirkan lagi sudah biasanya kita pakai katup yang mekanik yang logam tadi. Oke. Nah, ini jenis-jenisnya ya. Ada yang ini, ada yang bio, ada yang mekanik. Jadi sebenarnya sama aja dia, cuman prinsipnya tadi buka tutup aja jadi seperti katup ya. Nah, ini ada yang 30 tahun bisa tahannya, ada yang 10 sampai 5 ini cuman eh, durasinya ya apa istilahnya yang optimal bisa dipakainya ya. Tapi kenyataannya biasanya kita 15-10 tahun sudah harus ganti katup baru lagi ya. Dia mengalami ini jadi apa katup-katupnya itu mengalami perlengketan nantinya. Nah, kalau sudah seperti itu ya terpaksa harus diganti lagi dengan katup yang baru. Oke, nah ini penyakit jantung bawaan. Macam-macam, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan, ada yang pasien jadi biru, TOM, ya, misalkan jadi seperti ini. Tergantung apa yang ini dan banyak bisa kita kerjain. Yang biasa kasus-kasus yang ringan ASD, yang simple ya istilahnya PSD, atau
sudah agak berat sedikit TOF ya, tetralogi Opalo ya. Atau kalau yang berat-berat lagi ada transposisi daripada pembuluh darah besar atau TGA yang seperti itu harus kita balikkan lagi. Yang seperti itu ya agak beresiko operasinya dan sulit. Tapi ya sudah bisa kita kerjakan di rumah sakit umum ya. Nah ini contohnya ada PSD yang asianotik. Jadi ada beberapa kasus. Jadi dibagi secara ini aja jadi secara biru dengan tidak biru ya. Ada yang cyanotik dengan yang asianotik. Kalau yang biru misalnya contohnya tadi ada tetralogi TOF, ada TGA, ada truncus arteriosus, atau ada TABPD ya, atau ada dengan HLHS ya. Jadi macam-macam penyebabnya ini dan tindakannya juga macam-macam. Apa bisa kita total koreksi atau nanti kita bikin jadi single ventricle atau jadi biventricle, nanti kita lihat di mana kasusnya ya. Nah, yang kasus-kasus yang simpel tadi, misalnya contohnya ada PSD, ada ASD ataupun PDA ya. Oke. Nah, ada kasus-kasus tertentu yang harus kita tahu. Eh, Sering juga kita kerjakan bahwa kasus-kasus yang seperti ASD atau PSD yang terjadi pada orang dewasa. Ini kasusnya kan dia ada kebocoran dari eh, septumnya, baik septum di antara ventricle ataupun septum di atrium. Kalau dia di itu biasanya kan kita kerjakan pada anak-anak yang masih kecil, umur 4 tahun, 5 tahun kita kerjainnya. Jadi kalaupun ada kerusakan biasanya belum bersifat yang sudah permanen ya. Nah, pada kasus-kasus tertentu karena defeknya itu besar dan tidak cepat kita tutup, tidak kita cepat kita dibenerin kebocoran itu, lama-lama kan tadi ada darah yang tercuri, jadi ada darah balik lagi karena dia tekanan di tekanan di atrium kiri itu kan lebih tinggi daripada atrium kanan. Jadi kalau pada ASD darahnya dari kaki kiri ke kanan ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi darahnya bolak-balik seperti itu. Nah, ada satu kondisi nanti namanya Eisenmenger syndrome. Nah, contoh-contoh Eisenmenger syndrome itu biasanya kita lihat nanti pasiennya sesak napas. Waktu kita lihat dari oximetri nanti su, saturasinya cuma 80, 85. Padahal kasusnya simpel cuma ASD. Nah, ini terjadi karena ada namanya hipertensi pulmonal. Kan tekanan antara sistemik dan pulmonal itu jauh jaraknya. Pulmonal itu rendah biasanya. Jadi biasanya 20 mm Hg ya. Nah, kalau dia seandainya terus dapat aliran tekanan tinggi seperti dari karena ada kebocoran tadi dari si darah aliran ke sistemik, dia lama-lama makin tinggi. Nah, kalau bisa sampai 100 tekanan pulmonalnya, lama-lama jadi terjadi hipertensi pulmonar. Akibatnya apa? Jadi kadangkala tekanan yang dari hipertensi dari pulmonar itu kadang lebih tinggi daripada tekanan yang ada di sistemik, sehingga darah yang ngalir itu bertumpuk di paru-parunya. Nah, itu namanya kondisi Eisenmenger. Kalau sudah Eisenmenger-Mendel syndrome seperti ini, kita tidak bisa lagi tindakan operasi. Jadi gimana pun juga, walaupun dioperasi, nanti akan menyebabkan kematian karena darahnya jadi bertumpuk banyak di pembuluh darah di parunya. Ya, makanya kadangkala berapa kali kita kasus di sini sudah operasi, pasiennya tidak bisa lepas dari mesin. Jadi benar-benar kondisi yang memang kalau untuk kita kalau sudah Eisenmenger artinya tidak bisa lagi melakukan tindakan operasi. Makanya kita harapkan kalaupun ada kelainan kongenital pada anak-anak itu harus cepat dideteksi sehingga nanti cepat kita tangani. Karena kalau sudah sampai dewasa sudah terjadi hipertensi pulmoner seperti ini agak sulit kita untuk menangani kasus-kasusnya. Nah ini tadi salah satu yang tidak pakai mesin CPB, PDA. PDA itu ada saluran yang harusnya tertutup antara aorta dengan pulmonari. Nah, biasanya kita carinya dengan dibuka dari trakotomi, jadi buka dari samping, namanya trakotomi posterolateral. Nanti diidentifikasi di mana PDA-nya. Kan ya, jadi patokan kita adalah aorta dengan pulmonalnya. Jadi kalau harusnya normalnya tidak ada aliran di situ. Tapi kalau kita pegang nanti ada terasa buit, ada seperti aliran yang ngalir, nah, yang seperti itu, nah itu kemungkinan suatu PDA. Tindakannya yang biasanya kita lakukan dengan diikat. Kalau yang seperti ini operasinya tidak perlu memakai
eh, pakai mesin CPB-nya. Jadi cukup dengan dibuka, dengan dibius pasiennya, kemudian diidentifikasi, kemudian diikat. Ini ASD. Kalau ASD seperti ini, nah ini contohnya kalau di echo nanti kelihatan. Jadi harusnya ini septum ini antara kanan dan kiri ini tertutup. Nah, tapi ini masih terbuka ya. Nah, nanti setengah dioperasi nanti kelihatan. Nanti kamu waktu koas nanti bisa ikut lihat operasi jantung. Nanti bisa kelihatan gimana. Oh ini yang namanya ASD. Oh ini namanya PSD nanti bisa kelihatan. Nah yang ini nanti kita tutupnya, defeknya ini kita pakai perikat. Jadi kan ada kantong, ada pembungkusnya jantung itu. Nah, perikatnya itu kita ambil. Nanti perikatnya itu yang dijahitkan untuk menutup defek yang ada di septum daripada atrial itu ya. Kasus ini simpel, operasinya sebentar. Jadi kalau sudah ditutup ya sudah. Jadi sebenarnya kalau kita dengan jelasin dengan keluarga pasien, Bu, ada bocor di jantungnya, nanti yang bocor itu ditutup, ditampel. Ada seperti itu aja. Oke. Nah, kalau yang PSD, dia defeknya itu antara ventrikel kiri dengan ventrikel kanan. Jadi dia di ventricular septum. Nah, kalau yang seperti ini tidak bisa pakai kantong perikat tadi karena dia kan tekanannya tinggi, antara ventrikel kiri kanan kan tinggi tekanannya. Jadi kalau pakai perikat tuh kemungkinan takut jebol nanti dia. Jadi biasanya kita pakai alat namanya patch, yaitu namanya Gore-Tex. Jadi dia ada berupa seperti memang dibuat seperti fibrin seperti itu alatnya. Nah, itu nanti kita tanamkan ya di situ. Sama ini sama juga harus pakai mesin CVB. Jadi jantungnya benar-benar di stop, kosong jantungnya, ada aliran darah ke situ dan tidak berdenyut, baru nanti kita buka jantungnya itu baru kita perbaiki bocornya. Nah, kalau yang TOF, nah ini yang contoh yang kasus sianosis ya. Biasanya saturasinya turun 80, 90. Dan untuk tindakannya juga macam-macam. Kalau memang memungkinkan bisa langsung dikoreksi semua, nama tindakannya total koreksi. Tapi kalau seandainya memang kita lihat arteri pulmonarisnya belum memungkinkan untuk dibikin total koreksi, biasanya kita lakukan dulu tindakan namanya bitisan. Dibitisan dulu, jadi dibikin saluran seperti kita bikin bypass tadi dari aorta, kita bikin seperti PDA tadi, dibikin aliran, tapi kita bikin ini, dibuat bukan bawa dari lahir, yang fungsinya untuk memperbesar diameter pulmonal, sehingga nanti sesuai antara diameter pulmonalnya itu dengan umur pasien. Karena kalau dia terlalu kecil nanti kurang juga alirannya kalau tidak sesuai dengan umurnya. Makanya perlu diperbesar, namanya bitisan tadi. Nah, sudah bitisan ini nanti kalau memang sudah memungkinkan, 6 bulan atau 1 tahun kemudian kita lihat, kita nilai sudah besar diameter pulmonalnya, kalau bisa memungkinkan untuk total, kita lakukan total koreksi. Tapi kalau seandainya juga tidak bisa berkembang juga, nah nanti kita arahnya bisa aja dilakukan tindakan dengan dipasang tindakan kedua dengan dilakukan BGPS. Jadi kalau memang nantinya TOF ini tidak memungkinkan untuk biventricle, artinya ventrikelnya yang kiri yang kanannya tidak bisa dipakai dua-dua. Jadi nanti kemungkinan jadi single ventricle. Jadi mungkin ventricle kirinya dibuat, tapi ventricle kirinya ada yang dipertahankan. Jadi darah yang ke sistemik dengan darah yang ke pulmonal dipompa dari ventricle kiri. Nah, biasa anaknya juga tidak bisa besar saturasinya. Biasanya bisa paling 90-95% ya. Namanya bitisan tindakannya ya. Tapi kalau dia bisa di betrip ini ventrikel kanannya ikut berkembang, kirinya juga ikut berkembang, kita bisa lakukan tindakan biventrikel. Artinya bisa ditotal koreksi, dibalikkan lagi fungsinya seperti orang normal ya. Tadi BCPS tadi ada lanjutannya. Kalau sudah BCPS itu kita buat dipotong vena cava superiornya, nanti disambungkan ke langsung ke RA-nya. Tapi ini biar ini terlalu agak jelimet kalau untuk dijelaskan. Nanti ada tindakan lain untuk namanya pontan setelah umur 5-6 tahun. Itu juga tindakan untuk single ventricle. Jadi nanti kalau yang single ventricle itu yang dipertahankan cuma satu ventricle untuk memompa darah ke paru-paru dengan ke sistemiknya. Nah, kalau bibit ventricle kan kata yang normal kan dua kan, ventricle kiri untuk ke sistemik, yang ventricle kanan untuk ke pulmonal. Nah, itulah nanti jelaskan. Nanti bisa lebih jelas kalau lihat tadi
kita tindakan operasinya ya. Nah ini dijelaskan lagi ini. Oh ini kelainan-kelainannya kan. Biasanya kalau yang TOF ada PSD, ada atrium, dia biasanya ada defek di ventricular septumnya ya. Kemudian itu ditutup. Nah ini defeknya kalau gambar ini. Ini nanti ditutup, dijahitkan pakai Gore-Tex tadi. Kemudian yang kedua, dia biru itu karena aliran ke pulmonalnya kan kurang. Biasanya terjadi stenosis dari pulmonari. Jadi ventrikel kanan yang dipompakan untuk masuk ke arteri pulmonarisnya itu mengalami tidak lancar. Bisa karena diameternya kecil atau karena ada stenosis di pulmonalnya ini. Nah, yang stenosisnya itu yang kecil ini kita lebarkan ya. Nah, itu jadinya. Jadi kalau tindakan untuk total koreksi itu yang bocor ditutup, yang kecil dilebarkan. Itu prinsipnya kalau kita jelasin pasiennya. Yang sempit tadi dilebarkan. Makanya nanti kita enak ngelihatnya kalau pasien ini sewaktu kita bius awal anaknya biru, hitam kelihatannya kan. Tapi kalau sudah selesai operasi nanti kelihatan saturasinya sudah 100%, bukan jadi merah, jadi putih lagi anaknya tidak biru seperti sebelum operasi. Jadi prinsip daripada TOF itu yang namanya total koreksi, yang bocor ditutup, yang dia sempit dilebarkan. Oke, sekarang kita masuk ke kelainan aorta yang bisa kita kerjakan ya. Nah, tadi saya jelasin ada yang namanya aneurisma. Jadi aneurisma itu diameternya itu bisa macam-macam penyebabnya. Bisa karena congenital ya. Pada kondisi Marfan, biasanya Marfan syndrome itu diameter daripada aortanya jadi bisa ngelebar. Atau pada kondisi dia ada kelainan misalnya hipertensi darah tinggi. Sehingga karena tekanan tinggi, otomatis diameter daripada aortanya jadi ngelebar. Tapi dia ngelebarnya tidak semua. Jadi ada satu segmen aja yang ngelebar. Ya. Seperti gambar ini lah macam-macam nih. Ini gambar dari arkus aorta turun ke bawah. Ada yang di toraknya dia mengalami pelebaran. Ada yang di bagian bawahnya di infrarenal. Ada yang juga semuanya sini lebar semua ini. Nah ini macam-macam ada klasifikasinya nanti bisa baca aja sendiri. Apa tindakannya? Nah ini satu lagi yang lain dulu. Kita jelaskan yang lain dulu. Ini ada namanya diseksi aorta yang saya jelasin tadi. Jadi diseksi aorta itu terjadi robekan di aortanya, tapi robekannya itu masih di bagian intimannya aja, bagian dalamnya. Jadi nanti di dalam aorta itu, kalau dia sudah benar-benar robek, sudah ini terjadi pendarahan, ya matilah pasiennya ya. Kalau ini enggak, dia robeknya dikit dan masih dipertahankan bagian serosa dari ototnya itu, otot dari pembuluh darah itu. Makanya nanti ada namanya false lumen, ada juga true lumen. Jadi ada bagian yang merupakan tempat aliran darah normalnya, cuma karena ada kebocoran dia bikin saluran baru lagi. Makanya ukurannya jadi biasanya lebih besar. Nah, seperti gambar ini. Yang merah-merah ini ada yang false lumennya yang di pinggir-pinggir, yang true lumennya yang di bagian dalam. Cuman karena dia yang ini banyak bocornya makin lama nanti biasanya true lumennya jadi kecil. Jadi waktu kita lihat di CT scan nanti yang normalnya itu jadi lebih kecil ditekan oleh kebocoran daripada darah-darah yang keluar mengalami hematom itu ya. Dan semuanya ini perlu tindakan lebih lanjut. Bahwa kalau dibiarin aja nanti bisa pecah. Kalau sudah pecah ya nggak bisa diapa-apain lagi, matilah pasiennya ya. Jadi sebelum itulah nanti kita lakukan tindakan. Nah, apa tindakannya? Nah ini tindakan namanya ya. Jadi biasanya kalau kita operasi pasiennya jantungnya di stop. Nah, yang arkus aortanya tadi yang mengalami pembesaran tadi ini kita potong, digantilah dengan namanya ini tadi alat ini, nah Contegra diganti dengan ada alatnya seperti dibuatkan pipa dan bentuk fiber seperti ini dan dijahit, ditutup seperti ini. Kadangkala kalau ini diarah ke aorta di bawah ini nanti terganggu katup aortanya, terpaksa kita harus ganti juga katupnya. Nah, ada alatnya nanti biasanya dari pipa ini langsung ke katupnya. Maka tindakannya namanya bental prosedur. Ya. Jadi ganti katup aortanya sekalian ganti aorta di daerah ascendingnya. Ya.
Jadi macam-macam tindakan operasinya. Dan operasi ini agak sulit dan lama. Yang jadi kendala komplikasi operasi ini kan karena kita membuat pipa baru seperti ini, biasanya pendarahan. Nah, dia habis operasi kadang-kala darahnya tiap jam masih banyak keluarnya. Apalagi kalau penjahitan kita kurang sempurna ya. Jadi benar-benar ada risiko untuk tindakan operasinya. Nah, tapi sekarang ada yang minimal invasif. Jadi biayanya akan lebih murah. Ini lebih mahal sih, bukan lebih murah. Lebih mahal alatnya. Kita bikin stand seperti yang di koroner tadi. Jadi dicari di mana tempat pembesaran itu, diukur dari luar, sampai nanti kita buatkan ring seperti ini. Jadi misalnya buat diameter yang besar itu, kita nanti ditutupi, di cover dengan stand seperti ini. Jadi nanti alirannya itu melewati stand ini, tidak lewat lagi dari pembuluh darah aortanya itu. Aneurisma tadi kalau dibiarin lama-lama kan dia bisa pecah takutnya karena alirannya kan jadi makin tipis aortanya. Nah, kalau dia di cover dengan stent seperti ini, nanti kan jadi bagus, tidak mengalami kebocoran dia jadinya. Ya. Nama tindakannya tepar. Tepar itu kalau dia dilakukan di torak ya. Tapi kalau dia sudah di abdomen namanya epar ya. Nah, ini yang satu tadi yang saya jelasin. Ada lagi satu untuk bypass tadi, operasi. Nama istilahnya tuh OPAM Coronary Artery Bypass Graft Surgery. Ya. Jadi dia namanya tindakannya OPCAP namanya. Jadi sama seperti operasi bypass yang saya ceritain tadi, cuman dia dengan jantungnya masih berdenyut. Jadi kita nyambung pembuluh darahnya itu dengan kondisi jantungnya masih berdenyut. Ini maki-maki alat juga namanya. Alat-alat inilah yang juga agak lumayan harganya. Ada namanya heart stabilizing device ya. Jadi memang alat itu kan ini ditempel, misalnya kita mau di mana koroner mau kita jahit. Nah, ini alatnya nih. Nah, jadi di antara misalnya mau jahit di sini. Nah, stabilizing jadi kita pasang di sini. Jadi walaupun jantungnya berdenyut, di daerah yang dipasang penahan ini ya agak kurang denyutannya, tapi masih goyang-goyang juga. Tapi akan lebih mudah kita jahitnya. Jadi memang ada apa istilahnya, dengan operasi seperti ini, operasinya bisa lebih cepat, kemudian komplikasi yang timbulnya juga lebih ringan, dan pada kondisi pasien-pasien yang memang sudah mengalami gangguan, misalnya ada gangguan ginjal, yang dia perlu HD, yang seperti ini akan jadi kandidat yang baik untuk dilakukan tindakan operasi OPCAP. Jadi kita tidak banyak terlalu intervensi. Tapi kalau kita seandainya mau yang pakai mesin, ya banyak intervensinya. Minimal kita harus buat bypass tadi dengan menggunakan mesin jantung tadi. Jadi kita harus merobek aorta ini, buat pipa kanul di sini. Kemudian di RA-nya juga kita buat, itu ini pipanya nanti untuk menyetop denyut daripada jantungnya itu dengan pleidik ya. Nah ini ada juga satu lagi. Sekarang ada yang namanya tindakan operasi minimal invasif cardiac surgery. Kalau kita mau ganti katup, harus dibuka stenotomi, dibuka dadanya besar-besar. Nah, sekarang bisa dibuka dengan torakotomi. Jadi buka sedikit aja di sela iganya, nanti pakai alat, dia seperti robot seperti itu dimasukkan ke dalam, jadi ada bentuk stick-stick seperti itu. Nah, nanti jahitnya juga bisa melalui stick itu, jadi tangan kita tidak nyentuh ke dalam. Ya, ya memang ini perlu harus ada keahlian khusus. Untuk sementara ini kita belum di rumah sakit umum seperti ini, karena memang kita lihat juga yang pakai mix seperti ini butuh waktu yang lebih lama, dan memang learning curve, artinya baru bisa cepat ngerjainnya kalau memang sudah banyak kasus yang kita kerjain. Kalau awal-awal pasti biasanya akan memakan waktu lebih lama operasinya. Oh iya, satu lagi, operasi jantung itu tidak waktunya tidak sebentar ya, bukan seperti operasi-operasi yang lain. Karena banyak persiapan harus kita lakukan. Dari anestesinya butuh pemasangan instrumen-instrumen di pembuluh darahnya, arteri line harus pasang, kemudian CPC juga harus pasang. Banyak yang harus mereka pasang. Jadi persiapan anestesinya beda. Kemudian kedua dari kita, kalau dia mau operasi jantung dengan memakai mesin jantung, persiapan sebelum operasi harus kita buat sambungan ke mesin jantungnya, dan itu juga butuh waktu. Tentunya normalnya antara 3 sampai 6 jam ya, jadi satu operasi.
Makanya kalau kita cuma ada OK-nya satu, ya paling paling maksimal ada 2 operasi yang kita kerjakan. 2 juga bisa sampai malam kita operasinya, ya. Nah, ada juga yang namanya hybrid prosedur. Jadi yang tadi ada sebagian hybrid itu artinya campuran. Ada sebagian kita lakukan tindakan operasi dibuka, diganti. Ada juga selanjutnya disambung dengan menggunakan alat stent tadi. Jadi biasanya kalau memang kebocorannya itu panjang sampai dari aorta ascending sampai ke bawah, sampai ke infrarenal, sampai di bawah ginjal. Nah, yang seperti itu nanti ada sebagian alatnya dimasukkan dengan dioperasi seperti ini, nanti kita bikin belalainya, nanti disambung, baru ujungnya nanti untuk melindungi bagian bawahnya dipasang stent ya. Jadi kita masih menggunakan eh, apa istilahnya itu fluoroskopi. Jadi pakai siam, jadi pakai sinar X selama operasi kita lihat di mana mengalami kebocoran itu. Dan di rumah sakit umum kita ada OK hybrid seperti ini. Nanti waktu kamu nanti koas kamu bisa melihat gimana OK-nya, OK-nya terpisah nanti. Nah, di situ nanti ada bisa dilakukan tindakan yang bisa kombinasi antara operasi dengan tindakan hybrid ini ya, dengan menggunakan pemasangan stent ini. Nah, yang sekarang kemarin pernah dikirim dilakukan uji coba baru sekali di harapan kita dengan menggunakan robotic heart surgery. Apa ada PC namanya macam-macam alatnya, ada yang sekarang dari Cina ya. Ini lebih enak lagi operasinya, yang operasi robotnya kita cuma pakai komputer aja atur intunya. Cuman masalahnya ini untuk operasi seperti ini biaya habis pakalnya sangat mahal. Jadi kalau untuk negara Indonesia mungkin agak kesulitan kita untuk masalah operasionalnya. BPJS tidak nanggung lah operasi seperti ini ya. Jadi untuk alat-alatnya tidak bisa dipakai berulang, artinya satu pasien satu alat dipakai yang habis pakainya, sehingga nanti untuk operasional pembiayaannya jauh jauh lebih mahal. Mungkin bisa sampai 10 kali dari operasi yang dilakukan dengan menggunakan konvensional tadi ya. Tapi ini mungkin ke depannya ya nanti kalau di luar negeri sudah sebagian sudah pakai robotik ya. Karena mereka memang asuransinya menanggung untuk pembiayaannya. Kalau kita memang tidak ditanggung untuk pembiayaannya ya. Oke, nah ini ruang operasi kita. Jadi beda dengan ruang operasi yang lain. Kalau operasi kita banyak, ada TV-nya, ada monitornya, tidak satu, banyak monitornya. Kemudian, nah ini di pinggir-pinggir ini namanya mesin CBB-nya dipegang oleh perkusi, ada 2 orang biasanya di sini. Ini biasanya di pinggir sini ada echo untuk TEE, ya. Ada monitor untuk anestesinya, ini dokter anestesinya dengan asistennya. Jadi di ruang operasi itu bisa sampai 10 orang atau 12 orang untuk tim untuk operasi jantung itu. Ya. Operator dengan ada 2 asisten sudah 3, instrumen 4, dengan onlook kadang 2, 4, 6, ditambah perkusi 2, 8, ditambah dengan anestesi dengan asistennya 2, 10 ya, sekitar 10 sampai 12 orang lah. Ditambah lagi kalau ada residen, ditambah lagi kalau ada koas, sudah banyak, jadi hampir 15 satu ruang operasi itu. Oke. Nah, ini ruang operasi kita. Jadi nanti kamu kalau koas, sempat-sempat mampir nanti ada stasiunnya nanti ke BTKP. Ini ruang kita operasi kita hybrid. Jadi kalau memang perlu memakai siam, pakai alat-alat yang ada ini, kita bisa pakai alat ini atau kita operasi langsung. Ini lagi dikosongi alatnya. Kalau ini penuh, waktu operasi penuh nanti alat di sini. Ada mesinnya, ada macam-macam. Ya. Dan kita kalau di Sumatera yang awal ada Aceh yang hybrid ya, tapi sekarang tidak jalan. Cuma kita yang operasi kita sudah lumayan banyak jalan untuk operasi jantungnya sehari bisa 2, sudah rutin baik kasus anak maupun kasus dewasa. Jadi nanti kalau memang ini apa waktu koas, jadi sempat sempetin ngelihat nanti gimana. Dulu waktu kita koasnya belum banyak seperti kamu nih, rombongan-rombongan kan banyak kamu sekarang ya. Dulu kadang-kala kalau misalnya cuma 2 orang, 3 orang kita suruh pakai baju, disuruh megang jantung yang lagi berdenyut-denyut itu. Nanti minta jadi kamu bisa ngelihat sama seperti kamu nonton di film lah. Oke, udah selesai. Ada pertanyaan enggak?
Silakan kalau ada yang mau bertanya. Izin bertanya dok, Yuk, silakan. mengenai bypass jantung tadi, kan tadi katanya transparansi dari salah satu pembuluh seperti di tangan ataupun di kaki. Itu lokasi yang diambil itu bagaimana setelahnya dokter? Lalu untuk pada bagian yang bypass itu kan tidak dibuang, yang bagian penyumbatan. Apakah nanti ada komplikasi atau biasa saja karena dibiarkan di jantung itulah dok? Terima kasih. Hmm. Ya, jadi untuk yang donornya tadi, kita ngambil grafnya tadi, bisa dari SPG, dari pembuluh darah di kaki. Jadi kita kan pembuluh darah di kaki itu banyak. Cuman ada pembuluh darah penanya, SPG namanya ya. Jadi ya bagian perifer lah, bagian atasnya itu, bukan yang bagian deepnya ya. Nah itu yang kita ambil. Jadi misalnya biasa aja kita ambilnya dari tumit, dari apa namanya ini, malleolus kaki ini, terus sampai malleolus lateral, sampai biasanya nurun sampai ke paha. Jadi nanti biasanya makanya kita inform concern nanti pasiennya. Walaupun operasinya jantung di dada dibuka, nanti ada juga luka yang di kaki. Biasanya lebih banyak kiri kanan panjang-panjang. Dari pangkal kakinya sampai ke pahanya ada luka juga karena kita ngambil pembuluh darah penanya. Memang kan itu pembuluh darah kan dibutuhkan. Itu darah pena balik. Jadi darah yang harusnya pembuluh darah itu kan dibutuhkan oleh ekstremitas untuk membalikan darah yang sudah dipompa dari sistemik tadi. Nah, biasanya untuk perawatannya nanti kita pasang stocking. Kan tubuh kita ini nanti bisa mengalami neovaskularisasi. Jadi yang cabang-cabang kecil yang lain itu karena memang yang utamanya diambil, biasanya dia mengalami pembesaran nantinya. Jadi biasanya buat pasiennya tidak ada gangguan apa-apa. Jadi masalah untuk geraknya itu tidak masalah. Jadi artinya walaupun kita ngambil pembuluh darah di pena itu, ya tidak ada masalah selama ini. Ya, jadi paling awal-awal agak bengkak kakinya karena alirannya kan terhambat kan. Karena selama ini salurannya besar, sudah itu kita ambil, jadi dia melewati saluran yang kecil. Tapi biasanya kompensasi dari tubuhnya, makanya kita pasang stocking itu biasanya nanti bisa cepat pulih. Biasanya 3 atau 4 minggu sudah pulih pasiennya ya. Nah kalau yang di arteri, misalnya di radial, yang di tangan, makanya kita ngambil biasanya yang kiri. Kan untuk kebutuhan suplai darah di tangan itu kan ada pembuluh darah arteri radialis dan arteri lunaris. Dan arteri lunaris itu antara kebutuhannya antara 60 sampai 80% untuk memenuhi kebutuhan di tangan itu. Artinya kalau memang radialnya kita ambil, ya akan lebih bagus buat pasiennya kan karena bukannya dipindah ke orang lain tapi pindahkan ke jantungnya sendiri. Itu akan lebih bagus responnya kalau memang diambil. Jadi artinya walaupun kita mengambil radialnya, ya memang mungkin untuk kekuatannya agak berkurang dari normal, tapi ya akan lebih bagus kalau jantungnya yang memakai untuk arteri radialnya itu ya. Jadi kalau kita nanya dengan pasiennya nanti, biasanya dia dominannya kerjanya pakai tangan kanan atau tangan kiri. Kalau memang dia tangan kanan, dia kerjanya biasanya kita ambil yang tangan kiri radialnya. Tapi kalau memang dia orangnya kidal, ya terpaksa kita ngambil yang sebelah kanan. Itu pun diambil, dilihat juga dari usianya. Karena kita pakai arteri, all arteri, istilahnya istilah kami kalau untuk bypass, all arteri graft, artinya pakai 5 dengan arteri radialis itu, biasanya pada orang-orang yang umurnya di bawah 40 tahun, di bawah 50 tahun. Jadi waktu umurnya masih panjang. Karena dari penelitian beberapa kasus yang menggunakan arteri itu biasanya lebih lama ininya sumbatannya dibanding kalau yang pakai pena. Karena kan kalau arteri kan sama sesuai memang tepat aliran darahnya ya. Kalau pena kan dia lembut, kalau arteri kan ada ototnya jadi dia bisa masuk kontraksi. Jadi sumbatannya juga eh, lebih lama terjadi pada arteri dibandingkan pena. Tapi kalau orang-orang yang sudah tua, misalnya sudah umur 60 tahun, kita lakukan tindakan itu ya biasanya kita pakai pena yang diambil dari kakinya tadi ekstremitasnya. Oke, ada pertanyaan lain? Terima kasih dokter. Oke, dah kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, jelas kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri kuliahnya. Mudah-mudahan bermanfaat.
Dan buat kamu semuanya ya artinya ada wawasan yang terbuka bahwa kita di rumah sakit ini ada bagian namanya BTKP, yaitu bagian bedah torak kardiak dan vaskular. Banyak orang tidak kenal karena orang tahunya selama ini ada bagian bedah torak aja atau bedah bedah jantung disebutnya. Padahal kita tidak, kita ada 3 divisi dan semuanya itu saling berhubungan. Artinya ya paru-parunya, jantungnya, dan pembuluh darah itu semuanya jadi satu kesatuan. Makanya kalau memang kamu berminat nantinya akan lebih bagus. Apalagi kita sudah buka prodi nantinya setelah kamu internship nanti ada kemungkinan bisa masuk untuk melanjutkan pendidikan ke spesialisnya. Ya, ya mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.